Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, namaku Keila Citra Abidin. Aku dari SMP Negeri 13 Merauke. Dongeng yang akan aku ceritakan berasal dari daerah Malin yang berjudul Nenek Pemakan Daging. Dahulu kala, di sebuah tempat yang jauh, datanglah 4 saudara laki-laki yang berkelana hingga bertemu dengan seorang nenek tua. Nenek itu menatap mereka dengan tatapan tajam, lalu menawarkan sesuatu yang tidak mereka duga. Anak-anak, bermalamlah di rumahku. Kalian pasti lelah setelah perjalanan panjang. Kakak tertua menoleh ke arah adik-adiknya dan bertanya dengan sedikit ragu. Bagaimana? Apakah kita bermalam di sini? Ketiga saudaranya saling berpandangan dan mengangguk setuju. Iya, kita bermalam di sini saja. Lagi pula, kita tidak punya tempat lain. Iya, aku setuju. Hari mulai gelap. Nenek mulai bersiap untuk sesuatu yang aneh. Ia mengambil jarinya dan mengenakan di wajahnya seperti penutup. Sekarang, coba kalian lemparkan sabut kelapa ini ke kepalaku. Para saudara saling berpandangan dan kebingungan. Apa maksudnya ini? Nenek aneh sekali, kata si saudara kedua sambil berbisik. Kita kepung saja nenek itu, kita lempar bersama-sama. Siapa tahu ini permainan anehnya. Akhirnya, para saudara pun menurut. Mereka melemparkan sabut kelapa ini ke arah nenek itu. Nenek tertawa dengan suara serak dan berkata lagi, coba kalian buat lagi. Lihat, aku tidak apa-apa. Setelah itu, nenek kembali mengenakan jaringnya lagi dan para saudara kembali melempar. Setelah itu, mereka masuk ke dalam rumah untuk makan malam. Seusai makan malam, nenek kembali berbicara. Anak-anak, kalian bisa tidur, tetapi anak paling bungsu tidur bersamaku. Kakak-kakaknya yang sudah sangat lelah mengangguk setuju tanpa berpikir panjang. Baiklah, adik bungsu, tidurlah bersama nenek. Kami tidur di sini. Malam itu, ketika suasana hening dan semua tertidur, nenek memulai rencana jahatnya. Diam-diam, nenek mencekik si bungsu hingga tewas. Lalu, nenek memakan sebagian daging si bungsu dan menyimpan sisanya di para-para bambu di rumahnya. Keesokan paginya, kakak-kakaknya terbangun dan merasa ada yang aneh. Mereka tidak melihat adik bungsu mereka. Nenek, di mana adik bungsu kami? Kata si kakak tertua dengan sangat cemas. Nenek pura-pura terkejut dan berbohong. Hah? Aku tidak tahu. Tengah malam aku terbangun, tetapi dia sudah tidak ada. Kakak-kakaknya yang mulai panik
mencari adik mereka di sekitaran rumah. Tetapi hasilnya nihil. Mereka tidak bertemu dengan adik bungsu mereka. Setelah rasa putus asa mulai menyelimuti mereka, salah satu dari mereka memperhatikan sesuatu. Tunggu, lihat itu, ada banyak semut-semut yang keluar masuk dari lubang bambu. Akhirnya mereka mendekati bambu itu dan terkejut. Ternyata semut-semut itu sedang memakan bangkai adik bungsu mereka. Nenek telah membunuh adik kita, kata si saudara ketiga dengan sangat marah. Tanpa menunggu lebih lama, mereka mengambil kayu pemukul dan mendekati nenek dengan langkah penuh kemarahan. Lalu dengan kekuatan penuh, mereka memukul nenek itu hingga tewas. Ini untuk adik kita, kata si saudara tertua. Setelah nenek itu mati, mereka mengangkat tubuhnya dan meletakkannya di atas bubungan di rumahnya dan membakarnya hingga hangus. Asap tebal mengepul ke langit, mengakhiri kisah tragis nenek jahat itu. Sekian cerita dari saya. Kesimpulan dari cerita ini adalah jika kita bertemu dengan orang yang baru kita kenal dan menawarkan sesuatu, jangan pernah percaya. Siapa tahu mereka ada maksud tertentu seperti cerita tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.